Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai perselisihan. Semakin besar dan mendalam perselisihan di antara umat beragama maupun di antara umat beragama yang berbeda maupun antar umat beragama dalam satu agama. Mari kita lanjutkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita, ya, untuk menjaga sikap kita. Mau tidak mau kita sebenarnya di dalam perselisihan, ya. Ada Islam Syiah, ada Islam Sunni, ada Islam Nusantara, yang masing-masing mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, ya. Maka kita harus menyikapinya dengan sempurna, ya. Karena semuanya akan dihadapkan kepada Allah dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah banyak ayat kita perhatikan untuk menjaga jangan sampai kita tergelincir, terutama surah Hujurat, ya, ayat 10 yang menyatakan bahwa yang mukmin itu, yang beriman itu bersaudara. Ditanamkan dalam hati, jangan sampai keluar dari itu, walaupun bagaimana selisih itu terjadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara, ya. Jadi jangan sampai perselisihan itu memutus persaudaraan, ya. Sangat berbahaya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara mereka, di antara saudara-saudara kalian kalau berselisih. Kata wa aslaha wa aslihu tidak saja mendamaikan, ya, bisa berarti memperbaiki, mencegah, membangun. Kalau kita melihat potensi akan pecah, bisa karena ketimpangan dalam kehidupan ekonomi, ya, kita perbaiki. Bagaimana suatu masyarakat yang sangat miskin, di satu pihak ada masyarakat yang sangat kaya, kita jambati dengan kebijaksanaan ekonomi. Bisa saja timpang karena berbeda di dalam hukum. Kalau yang nggak punya dihukum, kalau yang punya ada cara-cara membebaskan. Itu kita harus perbaiki, ya. Bisa saja karena ilmu berbeda. Satu masyarakat sangat maju ilmunya, pengetahuannya sangat maju. Masyarakat yang lain
tertinggal dalam kebodohan itu konflik, potensi konflik. Jadi itu yang semua harus kita perbaiki ya. Nah, di dalam usaha kita memperbaiki orang banyak itulah rahmat Allah itu selalu ada ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa masuk surga karena amal, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak teliti membaca hadis tersebut, maka seolah-olah amal-amal kita tidak dihitung ya, kecuali mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya, ayat-ayat Al-Quran, berarti ya, satu, pilihlah, berlomba-lombalah amal-amal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Ya. Pilihlah amal-amal yang mendatangkan rahmat Allah. Misalnya berkasih sayang pada anak yatim, orang miskin gitu ya. Kemudian rahmat Allah itu selalu berkaitan dengan amal-amal yang bersentuhan dengan orang banyak gitu. Jadi kita lakukanlah amal ibadah kita yang dampaknya luas terhadap orang banyak. Itu kalau kita perhatikan dalam surah Al-A'raf gitu ya, ayat 46 kalau tidak salah ya. Surah Al-A'raf ayat sesungguhnya ayat 56 ya. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang muhsinin ya. Itulah menunjukkan bahwa rahmat Allah itu akan menghampiri siapa yang melakukan kebajikan-kebajikan setaraf dengan orang muhsinin. Nih, jadi kita melihat itu tidak letterleh. Kita pahami Al-Quran, Al-Quran begini bicaranya, gitu kan? Hadis begitu, maksudnya supaya amal-amal kita bermutu, ya, mencari amal-amal yang bergerak ke arah di mana Allah memberikan rahmatnya. Nah, gitu. Pertama, kedua, berbuatlah sebagaimana orang muhsin. Ya, itu satu mengenai persaudaraan. Kedua mengenai bahwa perselisihan itu hanya akan diselesaikan di akhirat nanti. Artinya, ya, jangan ngotot, ya, jangan ngotot untuk diselesaikan sekarang. Dan kita yakin bahwa penyelesaiannya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi kita sekedarnya saja, berusaha sekedarnya saja dalam arti meyakinkan, ya, berusaha sungguh-sungguh untuk
betul-betul kita memperoleh pada posisi yang benar, itu bersungguh-sungguh. Tapi bersungguh-sungguh tidak perlu terlalu bersungguh-sungguh untuk meyakinkan orang, karena perselisihan itu tidak akan selesai di sini. Nah, itu, ya. Kemudian ayat lain di dalam surah Asy-Syu'ara ini yang harus kita perhatikan, ya. Nomor 10. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusan terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanmu, itulah Allah Tuhanku, kepadanya kamu bertawakal dan kepadanya kamu kembali. Sebenarnya terjemahannya nggak tepat, ya. Mari kita lihat satu-satu ayatnya. Ini kalau soal perselisihan, sikap kita ini, wa makhtalaftum fihi min syai', dan apa yang kalian perselisihkan di dalamnya, apa saja yang kita selisihkan di dalamnya, fa hukmuhu ilallah, artinya Allah akan menghukuminya, akan mengadilinya secara hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus yakin bahwa hukum-hukum Allah lah yang akan menetapkan, ya. Kemudian sikap kita, ya, jangan terlalu pede, jangan terlalu menimbulkan kesombongan dan lain-lain, ya. Zalikumullahu Rabbi, itulah Allah Tuhan kalian, ya. Alaihi tawakal, dan kepadanya lah kamu bertawakal, ya. Jadi ke segala hal di mana kita melihat bahwa perselisihan itu kita pahami, kita pilih yang terbaik, namun akhirnya kita tetap bertawakal kepada Allah. Jangan pede, ya. Wa ilaihi unib, kepadanya lah aku kembali. Nah, ini kembali di sini sebenarnya bertobat, ya, lebih bertobat. Segala sesuatu yang kita putuskan di dalam hati, seandainya ya itu meleset, kita sudah bersungguh-sungguh untuk meyakini itu benar, maka kepada Allah kita bertawakal dan kita mohon ampun, ya. Karena apa? Karena diputuskan nanti, ya, diputuskan nanti, ya. Saya kira itu menjadi hal-hal yang penting dalam menghadapi persoalan perselisihan itu, ya. Dan satu lagi yang tadi dihukum dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kalimat yang menggetarkan kita, yang kita tidak selalu perhatian itu. Di dalam surah At-Tariq ayat 13-14. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil, ya. Tapi kalau kita terjemahkan nurut kata-katanya, innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang pemutus pasal-pasal. Jadi menjadi pasal-pasal di dalam pengadilan kita. Innahu laqaulun fasl, itu pasal-pasal,
ya. Ibarat orang dalam pengadilan itu pasal-pasal, ya. Jangan main-main. Wa ma huwa bil hazl. Dan jangan Al-Qur'an itu permainan sia-sia. Yang jangan main-main. Semua isi dari Al-Qur'an itu merupakan pasal-pasal yang mengadili kita di akhirat nanti. Maka orang kafir pun akan menderita, ya, oleh karena Al-Quran. Jadi ada ayat lain yang mengatakan sungguh Al-Quran itu menjadi persoalan bagi orang-orang kafir. Tapi tentu bagi orang yang beriman, yang meyakininya, yang memahaminya, itu akan menjadi penolong, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi